pemantauan secara generatif, ada juga secara vegetatif. Di sini sudah ada ovipar, vivipar, ovovivipar, fragmentasi. Ini kalau ini saya ambil materi dari BSE, dari BSE yang subtema 2, tema 1, subtema 2. Nah, kalau kita mengajar di kelas, langsung kita hanya tampilkan seperti ini kan kurang menarik. Jadi ini akan kita pindah ke aplikasi biar materi ini lebih menarik. Ini nanti ketika diklik materi, dia akan langsung memunculkan menu materi. Misalnya di sini diberi keterangan. Nah, ini kita ingin menjelaskan yang mana dulu, itu bisa dilihat di urutannya di sini. Mau disesuaikan dengan yang ada di sini atau kita buat urutan sendiri. Misalnya referensinya tidak hanya di buku BSE, ada di internet juga banyak ya, silahkan di search di Google, tapi jangan lupa nanti dicantumkan di daftar pustaka. Misalnya ini mengambil dari websitenya ini, itu berarti langsung harus dicantumkan. Oke, ini kemarin kita sudah mengambil gambar dari sini ya, mengambil gambar dari PDF. Tinggal di blok, dipastekan di sini. Nah, ini warna putihnya mau dihilangkan, ini masuk format remove. Nah, ini yang kelihatan cuma sapinya yang berwarna putih. Misalnya ikannya juga, kura-kuranya tinggal diklik aja. Ini materi kemarin. Ini harus agak sabar karena gambarnya kecil-kecil. Ini nanti kalau kakinya masih berwarna pink, itu kakinya nanti hilang. Oke, perkembangbiakan hewan. Nah, ini misalnya kita kasih gambarnya itu. Kita kasih misalnya ada percakapan, nanti di sini bisa kita masukkan suara juga, jadi tidak hanya berbentuk gambar, tapi nanti bisa
diisi suara juga. Misalnya kita merekam terus kita masukkan ke sini. Nah ini nanti tulisannya nanti bisa disesuaikan, gambarnya juga silahkan nanti dicari-cari, mengganti warna shape ya. Diklik shape file, efeknya kemarin. Nah, ini misalnya tampilan untuk pertama kali untuk menu materinya seperti ini. Nah, lalu kita ke slide selanjutnya itu langsung keterangan dari Ovipar. Ovipar itu apa? Di sini bisa langsung kita ambil dari BSE materinya atau bisa juga kita buat sendiri. Untuk contohnya kita saya hapus saja. Nanti kita akan animasikan ini. Nah, ini kita kasih gambar dulu. Gambarnya kita ngambil yang ini tadi, yang di sini tadi sudah ada, tinggal kita copy saja, di paste di sini. Nah, ketika ayam ini bisa kita crop, kita ambil gambar ayamnya saja. Jadi tinggal kita crop, kita sesuaikan di gambar ayamnya saja. Nah, kita perbesar ayam,
lalu burung, ini tinggal kita duplikat saja atau Ctrl D. Setelah kita seleksi, kita klik Ctrl D, lalu kita pilih crop lagi. Nanti kita cari gambar burungnya, tinggal kita geser saja. Nah, kita geser-geser. Nah, ini. Oke, kepala sapinya kelihatan. Dihapus dulu. Oke, lalu bagian kura-kura kita duplikat lagi, pilih crop, kita geser lagi ke gambar kura-kura. Nah, ini sudah selesai untuk ovipar. Lalu kita beri lagi untuk slide selanjutnya, tinggal kita tekan enter, terus kita pilih layoutnya. Layoutnya yang ini sama ya. Di sini ovipar sudah. Nanti kita lanjut ke var. Saya copy saja biar cepat. Contohnya tadi di situ ada gambar sapi, ada gambar kucing, gajahnya juga. Untuk contoh-contohnya disesuaikan ya. Ini materinya juga tidak harus sama seperti ini. Ini saya copy, saya paste di sini, lalu ini di crop lagi, klik format, crop, diambil gambar sapinya. Sapi, crop, kita geser, ambil gambar kucing. Gambar gajahnya. Oke, ini untuk materinya, nanti bisa dilanjutkan lagi. Sekarang kita beri untuk efek animasinya dulu. Efek animasi, saya kira Bapak Ibu guru semua sudah paham semua ya, tentang efek-efek animation yang ada di PowerPoint. Nah, ini misalnya perkembangan ini dulu. Nanti kita harus memikirkan yang keluar itu yang mana dulu gitu. Kan pasti judulnya dulu. Jadi kita pilih animation, kita pilih yang hijau ini. Atau di sini pilihan yang lebih banyak ada di dalamnya sini. Kita
Kita pilih sesuai dengan keinginan kita yang mana. Nah, di sini kita pilih yang with previews yang pertama. Nah, setelah judul itu mau keluar apanya dulu. Tuh. Nah, itu tinggal diklik aja, misalnya hewannya dulu. Hewannya dulu akan keluar. Ini kalau hewannya satu-satu bisa dijalankan satu-satu, itu bisa. Ini untuk lebih cepatnya dan saya jadikan satu. Klik after setelahnya, lalu gajahnya keluar. Ini akan saya buat dari luar. Kita bisa juga menggunakan line atau garis. Itu nanti cuma bergerak ya. Kita geser aja yang merah-merahnya ini. Lalu jangan lupa diklik after setelahnya. Lalu keluar awannya dan keluar kata-katanya. Nah, waktu kata-katanya ini keluar nanti bisa diberi efek suara. Misalnya kita merekam dulu suara. Ini saya tampilkan dulu. Jadi urutannya seperti ini. Gajahnya keluar, lalu si itu berkata, yuk kita mengenal perkembangbiakan hewan. Klik menu di bawah ya, itu nanti bisa kita tampilkan di sini dengan cara di insert audio. Setelah kita rekam, misalnya kita rekam dengan handphone, itu bisa langsung kita masukkan. Coba saya rekam langsung. Rekam. Ngerekam, yuk kita mengenal perkembangbiakan hewan. Klik menu di bawah ya. Omongan. Oke, suaranya nanti kita lanjutkan lagi ya, biar direkamkan suaranya dulu. Kita lanjutkan dulu ke memberi efek animasi dulu. Jadi di sini tadi untuk menu oviparnya kita beri efek juga. Misalnya ini judulnya dulu. Judulnya lalu keterangannya. Itu menunya di sini misalnya ini keluar dari bawah ke atas itu bisa kita rubah-rubah di sini. Lalu keluar contohnya. Lalu setelah contohnya nanti keluar ayamnya. Keluar ayamnya. Wacana niki. Tulisan saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini baru dibikinkan suaranya.
Oke, kita lanjutkan untuk memberikan efek. Tadi baru ayamnya keluar, lalu tulisannya, lalu burungnya keluar. Nanti efeknya bebas nih, mau dibikin seperti apa, gambarnya cari di internet yang lebih bagus itu juga bisa. Jadi tidak harus seperti di BSA. Ini sudah, lalu di VP-nya saya berikan efek sama. Ini misalnya tadi kan kita memberikan efek satu-satu ya. Ini misalnya efeknya sama, itu bisa langsung kita jadikan satu. Jadi misalnya sapi, kucing, dan gajah ini efeknya sama, efek keluarnya sama. Itu langsung kita seleksi aja. Kita klik, lalu pencet shift di keyboard, lalu diklik lagi. Nah ini nanti efeknya sama. Oke, saya beri efek yang sama. Lalu untuk tulisannya sapi, kucing, dan gajah itu juga kita seleksi. Diberi efeknya sama juga, tapi menurun. Nah, ini nanti urutannya berbeda-beda ya. Jadi di sini kita blok semuanya. Dan di sini ini memunculkannya tadi di animation pane ini. Nah, kita blok yang belum dikasih efeknya, ini kasih aktor. Nah ini tinggal urutannya ini sapi berarti di bawahnya gambar sapi, terus kucing di bawahnya gambar kucing, tinggal kita geser-geser aja, kita tarik, kita drag. Jadi nanti efeknya sudah sama keluarnya. Saya tampilkan. Nah sapi, kucing, lalu gajah. Nah, oke, untuk materinya ini dulu. Ini sambil menunggu, ini nanti bisa dilengkapi lagi. Di sini ada movie part, segmentasi untuk belajar. Nanti hasil dari ini akan saya share ke grup. Untuk materi yang kemarin sudah saya share ke YouTube, ada linknya ada di grup. Jadi baru satu, tapi untuk materi yang kedua belum saya upload, baru saya unduh. Atau Bapak Ibu bisa langsung melihatnya dari Microsoft Teams. Di situ selama 20 hari akan tetap ada di Microsoft Teams. Kalau tidak diunduh, videonya akan hilang. Jadi hasil rekaman ini bisa dilihat langsung di Microsoft Teams. Wes. Nah, ini saya masukkan hasil rekamannya dulu.
Saya lihat dulu untuk hasil rekamannya tadi, yang merekam Bu Nikmatul Hasanah. Judulnya apa ini? Nah, untuk memberikan efek suara itu bisa kita lewat sini, insert audio, pilih yang audio on my PC, atau langsung rekam dari sini, record audio. Jadi rekam di sini langsung juga bisa. Ini dengan membuat itu, lalu dengan record audio, lalu ini dimulai. Nanti akan terekam tersimpan di sini. Nah, karena ini tadi sudah ada rekamannya, jadi saya ambilkan dari My PC, jadi di komputer saya. Ini tadi di sini. Nah, ini saya klik insert. Nah, keluar seperti ini gambar suara. Oke, ini tempatnya salah, harusnya di sini. Nah, ini untuk menjalankannya itu tinggal kita animasinya ini, kita klik animation, lalu with preview, jadi bersamaan ketika tulisannya ini keluar. Ini saya jalankan coba. Nah, itu ketika tulisannya keluar, itu nanti suaranya juga keluar. Jadi akan lebih menarik lagi. Nanti misalnya gambar hewan, ikannya keluar. Nah, suara ikan itu gimana? Dikasih suara ikan. Sapi dikasih suara sapi lah. Itu kan lebih bisa menarik lagi gitu ya. Jadi silahkan nanti dikembangkan untuk lebih baik lagi. Oke, untuk materi pertama, pembuatan materi dan animasi ini saya cukupkan sekian. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Nikmatul Hasanah. Baiklah, demikian tadi pemaparan materi komandan kita yang sangat luar biasa ya. Mungkin dari pemaparan ini tadi ada Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo silahkan. Ini ada Bu Ketua Intan Buta Galuh. Monggo silahkan Ibu.
Ibu Rotua. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Halo, Pak Henry. Selamat pagi. Salam ketemu lewat video conference. Selamat pagi, Bu. Pertanyaan saya singkat, Pak. Apakah ini dibandingkan dengan aplikasi yang lain untuk membuat media pembelajaran? Terima kasih. Langsung jawab sih. Monggo langsung dijawab oleh Pak Henry. Oke, terima kasih Bu Rotua. Jumpa lagi kita di sini ya, Bu. Ibu guru yang sangat semangat sekali ini. Ya, untuk keunggulan dari PPT ini, PowerPoint dengan aplikasi yang lain. Kalau PowerPoint itu kan sering sekali kita gunakan ya, seperti presentasi itu pasti kita sering menggunakan yang namanya PowerPoint. Jadi di sini keunggulannya adalah untuk pembuatan bahan ajarnya itu kita sudah sering menggunakan itu. Jadi cuma untuk pengembangan aja. Jadi PowerPoint ini tidak hanya untuk presentasi, tapi juga bisa untuk yang lainnya gitu. Jadi karena kita mungkin misalnya kayak yang kemarin kita ada pernah ikut diklat menggunakan AS3 itu kan kita harus belajar lagi walaupun sama seperti PPT itu kan tapi harus belajar lagi langkahnya seperti ini. Nah mungkin keunggulannya di sini kalau PPTE itu juga kita bisa menggunakannya dengan lebih lancar karena kita sering menggunakan. Lalu di PPTX di sini ada juga yang namanya di convert nanti bisa menjadi video, bisa menjadi aplikasi, bisa menjadi APK juga. Jadi untuk PPTX itu sebenarnya sudah paket komplit sebenarnya, tinggal kita mengembangkan saja, tidak perlu aplikasi-aplikasi yang lainnya. Begitu Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andri. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang langsung dari chat ya Pak. Dari Pak Agus Sardi. SPG. Pertanyaannya, untuk materi memberikan animasi pada tampilan materi. Ini bukan pertanyaan. Mohon maaf. Pak Edi Susanto, monggo silahkan jika mau bertanya. Mohon maaf. Ya, terima kasih, Pak Hendri. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, terdengar, Bapak. Iya. Ya, terima kasih, Pak Hendri. Ini saya ingin bertanya. Nah, ini yang Pak Hendri buat ini menggunakan yang PowerPoint-nya yang online atau yang offline, Pak Hendri? Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, kami menanyakan itu langkah-langkah mengambil mengcopy gambar terus menghilangkan backgroundnya itu Pak Hendri saya masih kurang paham itu. Jadi yang dimasukkan ke PowerPoint. Itu saja dulu Pak Hendri. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Oke, langsung saya jawab dulu nggih. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan pertama tadi menggunakan PowerPoint online atau offline. Kalau di sini saya menggunakan PowerPoint yang offline, Bapak. Jadi offline tidak perlu kita online. Maksudnya kita tidak harus online ketika membuat materi ini. Jadi kita buat bisa di mana saja, kapan saja tanpa tersambung internet. Kalau untuk PowerPoint yang offline ya itu
untuk beli laptop itu kan biasanya sudah ada bawaannya, bawaan Office. Bawaan Office-nya itu sudah ada. Kalau yang belum ada, biasanya diberi yang trial 30 hari. Atau kalau pengen yang lebih resmi, kalau resmi itu kita beli sendiri. Kalau untuk yang online itu tidak bisa, yang untuk akun-akun yang free, akun Microsoft 365 yang free itu tidak bisa diinstal secara offline. Kita harus membayar dulu. Nah, kalau yang cara-cara di luar juga banyak ya, cara-cara petani itu ya, pembajak biasanya. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua ya, langkah mengcopy dan menghilangkan background ya Bapak ya. Akan saya ulangi lagi sebentar untuk mengcopy dan menghilangkan background. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini misalnya saya taruh di tempat yang kosong ini. Ini kita tinggal buka saja, buka dulu. Misalnya kita buka BSE di sini. Kita ingin mengambil gambarnya. Di sini ada gambarnya Edo. Oke, ini kalau saya menggunakan Fox8 Bapak. Kalau untuk tampilannya itu sama intinya, Fox8 atau Adobe Acrobat Reader itu sama. Kita tinggal pilih snapshot saja. Pilih snapshot, lalu di blok gambarnya yang akan kita ambil. Kita seleksi, misalnya segini cukup. Tinggal kita klik aja. Nah, ketika warna biru ini berarti sudah tercopy. Tinggal kita pastekan di sini. Klik kanan, paste. Pastenya boleh yang ini, boleh yang ini, sama saja. Nah, ini backgroundnya masih ada background warna putih. Ini coba saya ganti dulu biar kelihatan. Nanti kalau si Edo ini backgroundnya sudah hilang. Nah, misalnya ini saya beri biru. Ini warna putihnya akan dihilangkan. Itu tinggal kita klik, lalu diklik format, lalu klik remove background. Nah, ini yang warna pink ini. Jadi ini nanti gambar yang hilang. Nah, ini matanya ada pinknya juga. Ini berarti nanti juga hilang. Tinggal kita tambah aja. Kita klik yang tambah ini, lalu kita klik di bagian yang ingin kita munculkan. Ini celananya juga hilang. Ini kita munculkan, tinggal diklik aja, pindah di mulutnya. Nah, ketika gambarnya ini sudah kelihatan semua, tinggal kita klik di bagian luarnya, luar gambar ini. Kita klik di sini. Ini gambarnya sudah, backgroundnya hilang. Jadi sudah bisa dipindah-pindah, tidak ada kotak-kotak putihnya lagi. Ini begitu Bapak. Ya, terima kasih Pak Hendri. Ya, sama-sama. Monggo silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang bertanya lagi. Saya Bu. Mungkin satu peserta saja ya. Monggo. Oh, ini dari Bapak Agus Supardi SPG. Monggo silahkan Bapak. Terima kasih Bu Nikmat dan Pak Andri. Mohon maaf bertanya terus nih, karena mungkin saya masih belum begitu paham untuk penggunaan Slide Master ini dibandingkan dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin lebih luar biasa ini. Tadi saya mencoba menggunakan Slide Master Pak Andri, kemudian saya mencoba mengganti background-nya. Nah, untuk pembuatan MPI ini dengan background PowerPoint-nya diganti, itu apakah mempengaruhi istilahnya kalau dari tim penilai atau kita sebagai pengguna, itu apakah mempengaruhi fokus anak-anak Pak? Karena kan
kalau yang dilihat dari contoh Pak Andri ini kan putih ya background-nya. Kemudian saya tadi nyoba ganti dengan warna-warna lain itu semuanya ikut berubah kalau yang saya ganti yang master awalnya. Itu mungkin Pak Henry, terima kasih. Oke, monggo silahkan Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Agus Supardi, ya. Sangat luar biasa sekali sudah mencoba. Akan saya tampilkan dulu ya. Oke, di sini ketika kita menggunakan slide master, saya akan masuk ke slide master. Nah, kalau ingin mengganti background, semua background di slide, semua slide, maksudnya ini kan ada banyak sekali slide ya. Lalu di sini backgroundnya semuanya diganti sama. Nah, itu tinggal backgroundnya kita ganti yang paling atas ini, yang besar ini. Kalau yang besar ini diganti yang warna-warni, itu nanti bisa atau dikasih JPEG atau dikasih gambar, itu juga bisa. Atau di sini format background, nah, backgroundnya ini bisa digradasi, ya, bisa dibuat-buat macam-macam ya warnanya, mau digradasi warna dari warna apa ke warna apa, lalu dibikin transparan, itu juga bisa. Ini nanti semuanya berubah. Nah, kalau ingin kita memberikan background setiap setiap menu itu berbeda, itu kita di slide yang bawah yang kecil-kecil ini. Misalnya ini saya jadikan putih dulu. Nah, misalnya yang di sini tadi untuk yang di menu materi, ini backgroundnya saya buat di sini bisa dipilih tekstur atau gambar, kita ambil dari gambar, juga ada macam-macam. Nah, ini nanti yang berganti cuma di slide yang menu ini aja. Nah, saya keluar dulu. Nah, yang menu, ada menunya materi itu akan berubah semua. Kalau yang di menu yang di ini tidak berubah, menu yang awal. Dan yang di depan tidak berubah. Nah, ini pengaruhnya. Kalau untuk media pembelajaran yang saya tahu itu gambarnya tidak boleh macam-macam. Jadi misalnya ini tadi kan gambar ikannya banyak sekali. Nanti akan mempengaruhi anak dalam konsentrasi. Jadi, wah misalnya di sini backgroundnya gambar ikannya banyak. Nah, anak nanti malah nggak memperhatikan materinya, malah ngitung ikannya ada berapa itu juga. Terus misalnya dikasih gambar yang macam-macam, itu juga tidak diperbolehkan dalam MPI. Misalnya di sini ada gambar GIF yang anak kecil joget-joget, itu juga dilarang. Terus ada kupu-kupu terbang, di sini misalnya ada gambar bunga-bunga, terus ada kupu-kupu terbang, nah itu nanti tidak boleh. Kalau menurut pengalaman saya ketika lomba di LPMP, dulu itu ada yang animasi kupu-kupu terbang itu ditampilkan di sini di dalam materi, itu jurinya langsung bilang, Pak, coba jenengan ambilkan sapu yang ada di samping itu, Pak. Nah, dia bingung, kok ikut lomba kok disuruh ambil sapu buat apa gitu. Nah, ternyata jurinya jawab, itu kupune itu jenengan kebiok itu mungkin buat mabur-mabur gitu. Jadi intinya tidak boleh itu karena mengganggu konsentrasi anak. Jadi mengapa di sini saya buat hanya warna putih. Nah, kalau saya mau buat biasanya backgroundnya juga cuma background standar aja, nggak macam-macam. Biar anak itu lebih bisa konsentrasi. Kalau untuk yang gambarnya macam-macam itu mungkin anak bisa lebih tertarik, ada kelemahan, ada kelebihan. Anak lebih tertarik, nanti mungkin fokusnya juga bisa berkurang. Itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Hendri.
Berarti lebih kita fokuskan kepada konten materinya gitu, bukan ke ornamen-ornamen seperti animasinya mungkin. Ya, kalau animasinya mungkin ketika materi itu ingin kita jadikan video itu mungkin bisa, Pak. Kalau untuk anak-anak kelas TK atau kelas bawah, kelas 1, kelas 2 itu diberi efek-efek, misalnya angka 1, angka satunya agak goyang-goyang sedikit, ya itu mungkin bisa lebih menarik. Tapi jangan sampai di luar itu gitu. Jangan sampai animasinya di luar materi. Itu aja. Terima kasih Pak Andri. Ya, sama-sama Pak Agus. Masih ada satu lagi ya, Pak Edi Susanto. Mohon izin Pak Hendri mau tanya lagi ini ya. Ini yang saya belum lihat itu antara slide satu ke slide yang lain ini bisa nggak diberikan efek transisinya itu? Apa tidak perlu Pak Hendri untuk yang ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Untuk efek transisi ini belum saya beri, ya. Belum saya beri. Kalau efek transisi itu transisinya, kalau saya biasanya saya beri yang efek transisi biasa. Jadi kan untuk PowerPoint itu di sini, oke, untuk PowerPoint di sini kan biasanya efek transisinya itu kan ada banyak sekali ya. Di sini ada pesawat, terus ada burung terbang, itu kita tinggal pilih aja yang kira-kira tidak mengganggu konsentrasi. Itu aja. Kalau ini kemarin saya beri efek transisi yang biasa, cuma wait. Saya jalankan. Nah, ini cuma gini aja. Misalnya ke materi, cuma ke sini. Jadi untuk efek transisinya tidak terlalu kelihatan. Nah, untuk memberikan ini, untuk memberikan kemarin sudah kita bahas, ini tadi belum saya berikan action. Kita sudah mempunyai materi. Nah, ini kita masuk lagi ke view slide master. Nah, kita tadi sudah membuat materi. Kita klik yang materi, insert, action, lalu kita pilih yang slide. Slide berapa materinya? Slide 6, oke. Lalu untuk menunya yang materi, Moviebar tadi sudah dibuat juga, kita klik action, kita pilih slide, kita cari yang overlap, oke, mouse overnya, highlight jangan lupa dinyalakan, lalu Moviebar sudah dibuat, cari slide keberapa. Oke, nanti terus tombol home-nya ini, tombol home, tombol rumah, ini juga diberi action. Tombol rumahnya ini saya juga membuatnya dengan shape. Okay. Jadi ini semuanya dari shape semua, cuma saya gabung-gabungkan aja jadi gambar rumah. Nah, saya copy, taruh di sini, lalu saya beri efek. Beri action. Ketika diklik gambar rumah nanti akan kembali ke menu awal. Oke, ini tinggal kita copy, kita pastekan di sini. Saya jalankan lagi. Materi ini kita masuk ke materi, nanti
untuk menunya ini biar bisa tampil semua, karena anak-anak itu biasanya kan kita membuat MPI itu tujuannya adalah memberikan materi yang kira-kira mereka belum bisa. Nah kan ada anak itu yang Ovipar saya sudah bisa, saya mau langsung belajar yang Vivipar, itu nanti mereka bisa memilih sendiri apa yang mau mereka pelajari. Atau Vivipar sudah fragmentasi belum paham, tinggal diklik ini gitu. Jadi tidak perlu mengklik anak panah satu-satu ke sana, itu nanti anak-anak harus bisa sesuai dengan keinginannya, karena ini adalah tujuannya untuk membuat MPI. Itu Bapak untuk efek transisi. Terima kasih Pak Hendri. Ya, sama-sama Bapak. Ya, demikian tadi sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah dijawab Pak Handri dengan jelas ya. Selanjutnya kita akan mulai membuat latihan soal. Monggo pada Pak Handri. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini materi yang paling berguna dalam MPI. MPI harus ada soalnya. Jadi tidak hanya materi saja, anak bisa berlatih. Oke, saya lanjutkan di sini. Ini misalnya untuk saya hapus dulu background-nya. Ini saya bikin dulu untuk tampilan depannya sebelum mengerjakan soal. Nah, ini nanti silakan dimodifikasi, disesuaikan dengan pembelajarannya. Jangan lupa diberi tombol untuk menjalankan. Kita berikan efek untuk menuju ke slide selanjutnya. Ya, di sini. Nah, untuk pembuatan soal, jika tanpa menggunakan action script, ya, untuk action script mungkin lain waktu akan saya berikan tutorialnya. Kalau untuk kegiatan kali ini, untuk MPI kali ini, kita hanya akan menggunakan yang namanya trigger. Kalau untuk action script soalnya harus mengenal dulu bagian-bagian action script dan harus menghafal rumus-rumusnya. Nanti bisa untuk peningkatan lagi ke depan. Nah, untuk menggunakan trigger di sini soalnya, latihan soal, kita hanya bisa dalam bentuk pilihan ganda, Jadi tidak bisa dalam bentuk isian.
Itu. Jadi pilihan ganda dan itu nanti kita tidak bisa melihat nilainya. Misalnya dijadikan ujian, oh benar sekian, salah sekian gitu. Jadi kita tidak bisa melihat nilainya. Di sini intinya cuma jawabanmu ini benar atau jawabanmu ini salah. Nah, ketika kita ingin mengembangkan untuk melihat nilainya, itu bisa juga menggunakan PowerPoint ini, tapi nanti kita harus mengenal dulu yang namanya developer. Di sini ada Visual Basic, ada text box, lalu ada pilihan-pilihan, ini banyak sekali. Mungkin akan kita pelajari di lain waktu. Oke, sekarang kita menuju ke pembuatan latihan soal. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Akan saya praktekkan bagaimana pembuatan soal di PowerPoint. Kalau di sini saya menggunakan shape. Bisa juga soalnya ditulis dengan word art atau text box. Nanti silahkan disesuaikan. Kalau di sini saya menggunakan shape. Karena nanti biar ini saya beri tanda dulu. Ini untuk soalnya di atas. Ini untuk pilihan gandanya. Ini kalau kita sudah mempunyai soal di sini, ini tinggal kita copy paste saja. Kita blok, Ctrl C. Nah, lalu di sini ini tinggal kita double klik saja kalau kita menggunakan shape. Kalau menggunakan text box atau menggunakan word art itu tinggal kita paste saja. Tapi di sini saya menggunakan shape agar nanti di dalam setiap slide itu sama. Tinggal kita paste Ctrl-V ini. Lalu fontnya, warnanya bisa kita rubah, kita sesuaikan besar kecilnya, posisinya. Saya ganti aja soalnya yang berhubungan dengan materi tadi. Nah, ini untuk pilihan gandanya. Nanti kita edit nanti di belakang. Ya, untuk pilihan gandanya sudah selesai, tinggal kita tata, kita sesuaikan besarnya font biar kelihatan. Nah, di sini nanti akan kita berikan efek trigger. Ketika siswa itu memilih jawaban yang salah, keluarnya apa? Ketika siswa memilih jawaban yang benar, keluarnya apa? Intinya perjalanannya begitu ya. Misalnya nih, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, itu apa saja? Ini jawabannya D. Jadi yang benar nanti D. Nah, ketika diklik D, itu nanti akan keluar jawaban, keterangan jawabannya itu benar atau salah. Gitu. Kalau ketika diklik D, berarti jawabannya benar. Kalau diklik A, B, C, jawabannya salah. Itu kita insert
save. Kita tutupi semuanya, semua soal dan pilihan gandanya itu kita tutup agar bisa menutupi ini. Nah, lalu di sini ada tulisan atau diberi gambar juga bisa. Ya, cari gambarnya dulu, nanti ketika benar gambarnya seperti apa gitu bisa kita cari di internet atau cari di BSE, karena ini saya membuka BSE. Saya cari aja di sini, misalnya ini Siti, saya pastekan di sini, hilangkan lagi backgroundnya dengan cara seperti tadi ya. Nah, lalu keluar kata-katanya. Nanti kata-katanya ini bisa dibuat juga suara sama seperti tadi. Kalau benar itu nanti kan anak-anak juga lebih bisa tertarik lagi. Ini kita tata dulu. Kita sesuaikan. Nah, di sini akan saya berikan tombol ketika nanti tombol ini diklik atau ketika jawaban anak itu benar, itu maka akan lanjut ke soal selanjutnya. Ini sudah satu paket nih, satu paket. Ini kita grup, kita jadikan grup agar nanti tidak pisah-pisah. Nah, ini kita seleksi semua dengan cara diklik, tekan shift, klik lagi, klik semuanya, lalu di klik kanan grup. Nah, ini ketika benar nanti akan muncul kotaknya ini. Lalu kita buat lagi satu, ketika jawabannya masih salah, ini tinggal kita duplikat saja dulu. Ctrl D, kita seleksi yang akan kita duplikat, lalu tekan Ctrl D, CTRL-D. Nah, ini tinggal kita ganti. Nah, Nah, ini ketika jawabannya belum benar, mungkin gambarnya diganti. Ini kita ungroup dulu.
City-nya kita nanti. Ini namanya Rudi apa Benny, lupa saya. Remove background. Oke, ini untuk membaliknya tinggal kita klik di sini ya, rotasi, kita balik. Nah, setelah selesai kita blok lagi. Kita seleksi semuanya, lalu klik kanan, grup. Nah, ini sudah ada dua ya, ada dua kotak. Yang satu tadi jika jawaban benar maka akan muncul Siti dan berkata alhamdulillah jawaban benar. Jika masih salah atau belum benar itu akan keluar si jenenge sapa iki Rudi. Rudi apa Beni? Ya, akan keluar ini nih jawaban kamu belum benar. Nah, ini untuk memberikan efeknya kita menggunakan efek animation. Di sini kita kelihatan dulu, kita geser dulu agar pilihannya ini keluar. Kita keluarkan animation pane-nya. Kita klik di sini agar ini keluar. Nah, lalu di sini ini ketika jawaban benar tadi pilihannya yang D. Jika yang D ini diklik nanti maka akan muncul si Siti. Nah tadi jika A, B atau C nanti ini bukan ke soal selanjutnya, kembali. Nah ini tadi belum saya rubah. Nah ketika diklik kembali ini saya hapus dulu. Oke, tidak ada. Yang Siti tadi masih ada. Oke, ini akan saya beri efek. Ini misalnya akan dimunculkan. Nah, ini efeknya bebas ya, bisa memilih sendiri, bebas yang mana saja. Lalu di sini kita klik after atau with preview itu sama, jangan on click ya. Tapi kita pilih yang trigger. Nah, di sini ada pilihan trigger ya, di animation. Lalu setelah kita beri efek, itu di sini ada trigger. Di sini lalu kita pilih on click. Ya, yang diklik itu yang mana? Ini ada rectangle 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rectangle-nya berarti jawabannya yang D ini. Untuk mengetahui ini itu namanya apa? Itu ada di format, lalu selection pane. Nah, ini di sini yang berwarna merah muda ini. Jadi untuk yang C itu berarti rectangle 4, yang B rectangle 3, A rectangle 2, soalnya di rectangle 1. Nah, ini tadi, efek ini tadi akan kita berikan animasi ketika ditekan rectangle 5. Ketika ditekan rectangle 5, maka dia akan keluar. Tuh. Lalu untuk yang ini, yang jawaban salah, kita berikan efek lagi, kita berikan efek, dia akan keluar, kita berikan trigger ketika diklik rectangle 2. Lalu kita berikan efek lagi, tambah efek ya, jangan dipilih di sini lagi karena ini tadi jika ditekan A atau B atau C, jadi kita tambahkan. Ini tadi sudah
ketika ditekan rectangle 2 berarti A, lalu kita tambahkan, ya tambahkannya di sini, add animation, jangan yang di sini. Kita tambahkan, lalu kita beri efek trigger lagi ketika ditekan rectangle 2, rectangle 3 atau B. Efeknya kita rubah, kita tambah satu lagi, tambah lagi, berikan efek trigger ketika ditekan yang keempat. Nah, ketika ditekan itu nanti akan muncul. Nah, ketika muncul, setelah ini muncul itu berarti kan ada tombol kembalinya. Nah, tombol kembalinya ini kita berikan efek juga. Efek untuk ini namanya ini ya, panah atau arrow. Ini kita berikan efek lagi untuk menghilang. Hilang. Untuk menghilang itu berarti yang merah ini, yang exit. Kalau ini tadi yang keluar, yang hijau ini keluar. Kalau yang kuning ini ketika dia standby di situ, efeknya bagaimana, atau kedip-kedip, atau bergetar, atau berputar. Kalau ini kita pilih yang exit. Exit, kita tambahkan. Nah, ini exit ketika diklik grup ini, grup 19. Oke, ini saya kembalikan lagi. Ini saya keluarkan dulu. Saya kembalikan lagi untuk menutup soalnya ini. Karena kalau soalnya nanti tidak ditutup, itu nanti ketika soalnya kelihatan, diklik lagi, maka yang lain akan muncul. Akan saya presentasikan. Ini latihan soal, langsung pindah ke sini. Nah, ini misalnya diklik A, tadi jawabannya salah, kan keluar ini. Jawaban kamu belum benar, ulangi lagi ya, lalu diklik ini, dia akan kembali lagi ke sini. Itu, klik B, jawabannya masih belum benar juga, kembali lagi. Jawab C, kembali lagi. Dijawab D, ini baru benar. Lalu lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya belum dibuat. Nah, kita bikin satu dulu. Satu ini sudah selesai, baru setelah diberikan efek-efeknya semuanya, berarti ini kan sudah selesai. Kita tinggal duplikat slide. Jadi tidak perlu membuat lagi, tidak perlu memberikan efek-efek lagi. Di sini kita tinggal duplikat untuk nomor 2-nya. Ini tinggal kita klik kanan di slide-nya ini yang ingin kita duplikat. Ya. Kita klik kanan, duplikat slide. Nah, ini baru kita rubah soalnya. Soal dan pilihannya. Ini akan saya keluarkan dulu selection pane-nya. Di sini bisa kita menghilangkan atau tidak diperlihatkan ini yang grupnya ini agar tidak mengganggu ketika kita mengedit soalnya. Kita klik ini, kita klik ini nanti dia akan sembunyi. Itu tinggal kita edit. Ini nomor 2. Cari soalnya, di copy lagi. Paste di sini. Pastenya yang A ini ya. Kita pilih pastenya itu yang klik kanan, yang pilih yang A ini atau text only.
Jadi hanya paste tag. Nanti kalau kita paste yang biasa, di sini Ctrl V langsung, Ctrl V atau langsung paste, itu nanti tulisannya akan berubah menjadi kecil, seperti yang ada di sini. Itu bedanya itu. Jadi kita pastenya paste yang ini text only. Jadi biar kita tidak mengedit-edit lagi. Nah ini jawabannya yang mana dulu jawabannya? Jawabannya generatif ya berarti. Jawabannya generatif. Nah, di sini kita ingat-ingat tadi. Jawaban tadi yang betul di mana? Yang nomor 1 tadi. Yang betul tadi kan D ini. Berarti yang jawaban yang betul kita taruh di D ini. Kita taruh di D. Yang lainnya kita paste, kita copy dulu. Nah, ini jika kita ingin memindahkan, misalnya jawabannya jangan di D terus, kita pindah ke A, itu tinggal kita rubah aja, ini diganti D, diganti A, lalu kita geser, tinggal kita geser aja, kita geser. Nanti kita tidak perlu mengedit-edit lagi untuk scriptnya atau actionnya kan sudah ada. Nah ini sudah kita buat. Nah, misalnya ini soalnya cuma 2 saja, 2 selesai. Nanti silakan diberi gambar, ini akan saya praktikkan dulu. Ini jangan lupa ketika ini sudah selesai, itu gambarnya yang grup tadi ditampakkan lagi, dimunculkan lagi. Karena nanti kalau nggak dimunculkan, walaupun kita klik-klik yang ada di sini, nanti dia juga tidak akan muncul. Oke, akan saya jalankan latihan soal. Nah, ini salah ya, kembali. Dia benar, dia akan lanjut ke soal nomor 2. Ini sama. Ini salah, jawabannya benar tadi, generatif. Benar, berarti ini sudah selesai. Alhamdulillah. Ini kalau sudah selesai, ini tinggal kita ganti saja. Tadi yang di sini bukan soal selanjutnya, tapi selesai. Jawaban yang terakhir ya. Tinggal kita edit aja, tapi jangan di ungroup nih. Kita tinggal double klik aja, lalu kita rubah tulisannya. Jangan di ungroup karena di sini tadi sudah ada animasinya. Kalau kita ungroup, misalnya ini kita ungroup, nanti animasinya ini akan hilang atau triggernya juga hilang. Jadi kita harus mengulangi lagi efeknya. Kita grup lagi, lalu kita ulangi lagi efek-efeknya. Itu mungkin itu untuk pembuatan latihan soal ya, pembuatan latihan soal. Nanti soal ulangannya bentuknya juga sama seperti ini, tapi soalnya lebih banyak dan agak dibuat lebih sulit gitu. Mungkin itu pemaparan untuk pembuatan latihan soal. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nikmatul Hasanah. Silakan Ibu.
Terima kasih Bapak Andri. Demikian tadi pemaparan materi tentang membuat latihan soal. Monggo silahkan kepada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya tentang materi di sesi kedua ini. Silahkan angkat tangannya di layar. Oke, ini Bapak Edi Susanto. Monggo silahkan Bapak. Pak itu mic-nya belum dinyalakan. Mic-nya. Oh. Dinyalakan dulu. Pak Edi, mic-nya dinyalakan dulu, Pak. Oke. Ya, Pak Hendri, saya ulangi ya, Pak. Jadi, Untuk Bapak membuat jawab kata-kata yang tadi, kalau yang kan jawaban yang salah, itu kan ada gambar, ya kamu jawaban salah. Nah, itu ditaruh di slide sendiri apa ditumpuk gitu Pak Hendri? Terima kasih, itu aja dulu Pak. Ya, siap. Oke, langsung saya jawab ya. Kalau untuk tadi kata-katanya yang salah dan benar, tadi hanya ditumpuk saja, Pak. Jadi saya tampilkan dulu. Nah, ini kata-katanya kan di sini ada dua, ada dua grup. Nah, ini cuma ditumpuk aja. Jadi tadi setelah kita membuat soal dan jawabannya, lalu kita membuat lagi dengan shape, Pak. Kita tumpuk di atasnya sini. Jadi insert, shape, kita klik ini untuk kira-kira menutupi soalnya ini, biar nanti soalnya tidak kelihatan. Nah, ini kita tutup, dan kita tumpuk di sini, lalu diberikan gambar, ditumpuk sini, lalu di grup-grup. Oke, tadi di sini copy gambarnya dipaste di sini, terus dihilangkan backgroundnya. Lalu ini saya pakai. Nah, ini cuma di grup aja. Jadi diklik ini, lalu diklik yang belakangnya. Kalau ada tulisannya, diklik lagi dengan pencet tombol shift, diseleksi. Ini tekan tombol shift, lalu diklik yang lainnya, kemudian di grup. Kiri kanan grup atau CTRL G itu grup. Nah, ini jadi cuma ditumpuk saja. Tapi di sini nanti tetap bisa kita edit tulisannya, tinggal kita double klik aja. Double klik, tulisannya dirubah, itu bisa. Jadi kalau sudah diberikan efek, jangan sampai di ungroup. Kalau di ungroup berarti nanti kita harus mengulang lagi memberikan efek animasinya. Begitu Bapak. Berarti itu yang satu juga ditutup lagi ya Pak Hendri ya? Ya, yang satunya ditutup lagi. Oke, terima kasih Pak Hendri. Sama-sama Bapak. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ini dari Bu Ketua Banggalu. Baik, suara saya kedengaran Pak? Terdengar Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Menarik sekali pembuatan latihan soal. Tapi ini sepertinya hanya untuk latihan saja ya Pak ya. Tidak bisa untuk penilaian terhadap anak-anak ya. Saya lihat tadi memang cukup rumit ya bagi saya apalagi yang awam. Apakah ada cara yang lebih efisien untuk membuat latihan soalnya sekaligus nanti bisa dinilai seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rotua. Jadi ini adalah
di PowerPoint itu cara yang paling simple yang saya ketahui ya. Mungkin nanti ada teman-teman, oh ada yang lebih simple lagi, silakan disampaikan. Tapi untuk yang saya ketahui, untuk sementara ini adalah cara yang paling simple untuk latihan soal. Nah, ketika nanti kita ingin memberikan untuk ujian atau ada nilainya begitu, nanti ketika ada nilainya itu kita harus menggunakan tadi yang saya sampaikan, yaitu developer. Itu di semua PowerPoint ada. Tapi kalau kita mempelajari developer di sini, nanti waktu kita tidak cukup. Ya, mungkin akan saya buatkan materi, silahkan dipelajari gitu nanti. Akan saya berikan juga nanti. Soalnya kemarin saya juga sudah membuat teka-teki silang menggunakan PowerPoint, itu juga bisa dinilai, itu juga bisa. Jadi saya contohkan dulu sedikit ya, mungkin nanti ada yang tertarik. Saya carikan dulu. Ini dulu kalau yang ini yang membuat Bu Ana ini. Nah, ini menggunakan developer. Jadi nanti akan keluar nilainya. Ini saya peragakan untuk bagian, ada bagian desainnya. Oke. Nih, saya peragakan di sini. Misalnya ini ada pilihan di sini, ini materi kelas 2. Ibu membuat apa? Ini ada kudapan. Lalu sambil apa? Ayah sambil istirahat. Nah, iki nggon kesehariannya rasa nganggo 3. Ini segera pulang. Nah, ini biar tahu nanti kalau salah. Oke, ini menyambut ayah. Yang belum apa ini? Mandi. Nah, ini di sini bisa diberikan seperti ini juga di PowerPoint. Tinggal kita cek aja. Ketika diklik cek, itu nanti akan keluar benar salahnya di sini. Dan nilainya juga bisa dikeluar. Kita berikan tambahan nilai yang keluar itu juga bisa. Itu cuma sedikit gambaran aja. Ketika diklik clear, di sini nanti hilang. Itu sedikit gambaran mengenai aplikasi di PowerPoint. Ada jawabannya. Itu seperti itu Bu Rotua ya. Baik Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Monggo silahkan. Jika masih ada yang, ini ada Bu Ika Widiawati, monggo Bu Ika. Bu Ika. Mic-nya belum dinyalakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam jumpa kembali Pak Andri. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ingin saya tanyakan, apakah pembuatan soal tadi termasuk dalam penilaian lomba MPI? Terus kalau misalnya iya, bolehkah
digabung misalnya pembuatan soalnya tidak melalui, karena di situ tadi menariknya ada komentar yang menarik ya, benar salahnya ada gambar dan komentar yang menyenangkan anak. Tetapi kalau misalnya untuk cara mudahnya, bolehkah untuk soal itu saya sertakan link dari Google Form atau link dari Microsoft Form gitu, apakah diperbolehkan? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini begini Bu, tujuan pembuatan MPI di mana saja itu kita menjadikan MPI ini menjadi suatu aplikasi. Jadi bisa digunakan secara online ataupun offline tanpa internet. Jadi memang di sini tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya, misalnya Microsoft Form itu tidak diperbolehkan. Karena setiap lomba dimanapun itu soal pasti include di situ. Tidak boleh soalnya online gitu, kecuali kita menjual buku terus ada tulisannya untuk latihan soal silahkan klik link ini, nah itu baru bisa. Tapi untuk yang namanya media pembelajaran interaktif itu tujuan kita membuat ini adalah anak itu untuk belajar mandiri. Makanya di situ ada petunjuk penggunaan. Anak itu tanpa kita beritahu, kalau sudah pegang aplikasi yang kita buat, anak itu sudah bisa tahu, bisa menjalankan gitu. Kalau mereka tidak tahu, bisa tanya di petunjuknya. Makanya petunjuk ini sangat penting sekali dalam penggunaan aplikasi yang kita buat. Jadi kembali lagi tujuan kita membuat MPI ini adalah agar anak itu bisa menggunakan secara mandiri. Jadi tidak tergantung dengan yang lainnya. Anak itu bisa semangat belajar lagi, misalnya, wah ini sangat menarik sekali, di situ sudah ada latihan soalnya. Itu anak-anak tidak perlu lari-lari ke internet mau mengerjakan soal yang ada di sini, itu anak pasti akan kurang berminat di situ. Jadi kita masukkan semuanya di sini. Kembali lagi ke tujuan pembuatan MPI-nya, gitu Ibu. Terima kasih Pak. Mohon maaf satu lagi, kalau outputnya ke anak nanti, maksudnya yang diberikan ke anak masih wujud PowerPoint-nya atau file PowerPoint-nya atau slideshow-nya Pak untuk yang materi Pak Handri hari ini. Terima kasih. Ya, untuk outputnya yang diberikan ke anak dalam PowerPoint ini, kalau untuk kali ini langsung dalam bentuk slideshow-nya. Jadi ketika nanti itu di-convert ke file slideshow, itu nanti diberikan ke anak, anak langsung bisa membuka itu dan langsung bisa menjalankannya. Jadi tidak dalam bentuk file PowerPoint. Kalau dalam bentuk file PowerPoint, mereka harus membuka dulu PowerPoint, lalu harus menjalankan diklik gambar gelasnya yang di bawah pojok kanan kanan bawah gitu. Jadi bentuknya nanti langsung dikompil ke slideshow saja. Gitu Ibu. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Jadi sama-sama Ibu. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kelihatannya sudah tidak ada ya. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Handri. Semoga
kita bisa mempraktekkan sesuai apa yang kita dapatkan hari ini tadi ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti diklat dan lomba MPI 2020 pada hari kedua ini sampai selesai. Mohon maaf saya sebagai moderator mungkin banyak sekali kekurangannya dan banyak salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya serahkan kepada Bapak Arif. Baik, terima kasih Bu Ana untuk terima kasih kepada Bu Nimatul Hasanah. Kita udah di ujung acara, kita tutup dengan bacaan Kafaratus Majlis bersama. Oke, kita jumpa lagi besok pada hari Rabu 16 Desember 2020 pada pukul yang sama, yaitu jam 9 sampai jam 11 WIB. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.